beberapa permasalahan. Pertama, salat lagi setelah witir. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dalilnya, Rasulullah pernah salat, Nabi pernah salat 2 setelah 9 atau 2 setelah 7. Nabi pernah salat 2 rakaat setelah 7 rakaat atau setelah 9 7 rakaat, setelah 7 atau 9 rakaat. Baik. Bukankah 7 atau 9 ini adalah witir? Ini witir padahal, ini witir. Rasulullah 2 rakaat ini genap. Jadi seorang setelah salat witir, dia masih boleh kalau tentu yang terbaik kata Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat penutup kalian di salat malam adalah witir. Ini yang terbaik. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, beliau salat qiyamul lail baru terakhir witir. Tapi seandainya ada seorang sudah salat witir, kemudian ingin salat malam lagi, boleh. Dia sudah salat di masjid 11 rakaat atau 23 rakaat terserah. Begitu dia pulang, dia bangun jam 3, dia tiba-tiba rindu ingin salat. Siapa yang larang dia? Silakan salat. Karena Nabi pernah salat demikian. Maka kita kata Imam Nawawi boleh salat genap setelah salat witir bila karoha, tidak ada makruh sama sekali. Rasulullah menjelaskan bolehnya. Tentu sunnahnya yang terbaik adalah witir paling terakhir. Namun kadang-kadang orang rindu pingin salat meskipun salat witir. Jadi tidak boleh salat witir 2 kali. La witrani fil lail. Jangan salat witir 2 kali. Kemudian yang berikutnya hadis tadi, hadis Talq bin Ali. Talq yang sudah disebutkan, dia tarawih 2 kali. Dan witir pada yang pertama, witir pada tarawih yang pertama. Makanya ketika dia tarawih yang kedua, maka dia pergi ketika waktunya salat witir, dia tidak mau qaddama rajulan, dia seorang jadi imam, dia enggak salat. Kenapa? Dia bilang, aku mendengar Rasulullah bersabda, la witrani fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ini menunjukkan sahabat memahami tidak mengapa salat genap setelah salat witir sebagaimana dilakukan oleh Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh salat lagi setelah witir. Baik. Berikutnya, tidak ada khilaf atau tidak mengapa ini terjadi khilaf ya. Terjadi khilaf kuat jika salat ta'qib. Salat namanya salat ta'qib, at-ta'qib. At-ta'qib, ta'qib itu apa? Habis tarawih, tarawih lagi. Habis tarawih berjamaah, tarawih lagi berjamaah. Jika seseorang habis tarawih dia salat sendiri maka tidak ada masalah, ini hampir seluruh ulama membolehkan. Tapi yang jadi masalah jika jamaah di masjid yang sama kemudian bikin lagi jamaah berikutnya. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama, saya sudah bahas, bisa lihat di firanda.com, tulis saja hukum salat ta'qib firanda.com ya. Intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu tidak jadi masalah. Ini juga tidak mengapa, yang penting tidak ribut. Tidak mengapa, yang penting koordinasi. Yang penting koordinasi. Dalilnya, di antara tadi kisah Umar melihat jamaah auzaan, melihat orang-orang salat jamaah auzaan itu terpencar-pencar. Jadi jangankan jamaah dalam waktu berbeda pagi dan malam. Satu zaman Umar lihat ini 10 orang, ini 7 orang, ini 3 orang, satu waktu mereka berjamaah. Yang penting tidak ribut, tidak ada masalah. Apalagi kalau waktunya dibedakan, satu awal, satu akhir. Tidak ada masalah. Ada yang maunya 11, oke. Ada yang mau terakhir. Maka ini tidak jadi masalah. Kemudian tadi juga hadis Talq tadi, meskipun di jamaah yang berbeda, hadis Talq, dia tarawih 2 kali namun jamaah berbeda. Tarawih 2 kali namun jamaah yang berbeda. Satu di kampung anaknya, kemudian di kedua di kampung dia sendiri. Jadi intinya boleh, yang penting diatur. Berikutnya mungkin permasalahan terakhir, atau ada lagi satunya yang ketiga, bagaimana kalau kita ingin sholat lagi pada jamaah kedua? Cara supaya bisa sholat lagi di jamaah ronde kedua, jamaah
sesi 2. Sesi kedua atau apa salat tahajud. Ada dua cara. Yang pertama jika sesi kedua jika sesi pertama ada witirnya, sesi pertama ada witirnya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan siapa yang sholat sama imam sampai selesai dapat sholat semalam suntuk. Maka ada dua cara. Yang pertama, dia ikut witir pada sesi 1, kemudian sesi 2 tidak ikut witir, digenapkan. Ini bisa. Jadi dia orang witir dia witir begitu salam dia tambah lagi 1 rakaat. Ini cara. Yang kedua sebaliknya, cara kedua sebaliknya. Jadi dia tidak ikut witir di sesi pertama. Sesi pertama orang witir, assalamualaikum dia tambah lagi 1 rakaat. Sehingga dia salatnya genap. Sehingga dia salat genap, kemudian dia tidak niat witir, dia niatnya salat genap, kemudian salat yang malamnya dia witir bersama imam. Jadi yang bisa begini salah satu dari dua cara. Adapun kalau dia sendiri sholat di rumah aman. Dia ikut witir di masjid, kemudian sholat nambah di rumah sendiri tanpa ada witir tidak jadi masalah. Yang penting tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Jika seorang yang terakhir yang keempat, jika tidak sempat sholat malam, maka diqadha di siang hari. Di waktu duha dengan 12 rakaat. Dengan digenapkan rakaatnya. Contoh, kalau biasanya 11 jadi 12. Biasanya 7 misalnya jadi 8. Biasanya 23 jadi 24. Ya ini contoh. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa mungkin ada satu lagi. Yang kelima adalah disunahkan kunut witir. Salat witir disunahkan setiap salat malam, apakah di setiap salat witir apa Ramadan ataupun di luar Ramadan. Diriwayatkan para sahabat mereka kunut witir setelah masuk setengah bulan Ramadan. Tapi seadanya dari sejak awal pun mengapa tidak ada larangan berdasarkan keumuman anjuran untuk kunut ketika witir.